Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Dwi Anggraini dengan NIM 632516562 dari kelas 632C01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa bahasa terhadap pidato Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan tahun 2024. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan dalam pidato tersebut telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pidato kenegaraan merupakan salah satu bentuk komunikasi resmi yang disampaikan oleh kepala negara kepada masyarakat dan lembaga negara. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, santun, jelas, dan mudah dipahami agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Tokoh yang saya pilih adalah Presiden Joko Widodo. Beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang dikenal memiliki gaya komunikasi yang sederhana, lugas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pidato yang saya analisis adalah pidato kenegaraan tahun 2024 yang disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Analisis pertama adalah penggunaan bahasa baku. Berdasarkan hasil pengamatan saya, bahasa yang digunakan dalam pidato tersebut adalah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Presiden menggunakan kosakata resmi yang lazim digunakan dalam kegiatan kenegaraan. Tidak ditemukan penggunaan bahasa gaul ataupun bahasa yang bersifat tidak resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pidato tersebut memperhatikan situasi formal sehingga pemilihan bahasanya disesuaikan dengan konteks acara. Selain itu, struktur kalimat yang digunakan juga mengikuti tata bahasa Indonesia yang benar. Kalimat-kalimatnya disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Penggunaan kata hubung antar kalimat juga membuat isi pidato menjadi runtut dari awal hingga akhir. Analisis kedua adalah pilihan kata atau diksi. Dalam pidato tersebut, Presiden menggunakan pilihan kata yang sederhana tetapi tetap memiliki makna yang kuat. Banyak istilah yang berkaitan dengan pembangunan nasional, ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, investasi, transformasi digital, dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun terdapat istilah pemerintah, penyampainya tetap mudah dipahami oleh masyarakat umum. Pilihan kata yang digunakan juga menunjukkan sikap optimis dan mengajak masyarakat untuk terus bekerja sama membangun Indonesia. Kata-kata yang dipilih tidak bersifat provokatif ataupun merendahkan pihak tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan diksi sudah tepat sesuai tujuan pidato kenegaraan. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Analisis ketiga adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara jelas, singkat, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Menurut hasil analisis saya, sebagian besar kalimat dalam pidato Presiden Joko Widodo sudah memenuhi syarat kalimat efektif. Ide pokok disampaikan dengan jelas, hubungan antar gagasan mudah dipahami, serta tidak terdapat pengulangan kata yang berlebihan. Setiap bagian pidato saling berkaitan sehingga pendengar dapat mengikuti alur pembahasan tanpa mengalami kesulitan. Selain itu, Presiden sering menggunakan kalimat yang langsung menuju inti pembahasan.
Cara ini membuat pidato terasa lebih komunikatif dan tidak membosankan. Analisis keempat adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam pidato ini bersifat informatif, persuasif, dan motivatif. Kita juga sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Pidato bersifat informatif karena berisi berbagai informasi mengenai kondisi negara, program pembangunan, pencapaian pemerintah, dan berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia. Pidato juga bersifat persuasif karena Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja sama, menjaga persatuan, serta mendukung pembangunan nasional. Selain itu, pidato bersifat motivatif karena banyak kalimat yang memberikan semangat dan optimisme kepada masyarakat agar terus maju menghadapi tantangan global. Penggunaan gaya bahasa tersebut membuat isi pidato menjadi lebih menarik untuk didengarkan dan mampu membangun rasa percaya diri masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Analisis kelima adalah kesantunan berbahasa. Kesantunan merupakan salah satu aspek penting dalam komunikasi resmi. Dalam pidato ini, Presiden menggunakan sapaan yang sopan kepada seluruh tamu undangan, pimpinan lembaga negara, serta masyarakat Indonesia. Selama pidato berlangsung, tidak ditemukan penggunaan kata-kata kasar maupun ungkapan yang dapat menyinggung kelompok tertentu. Bahasa yang digunakan tetap menghargai semua pihak sehingga menunjukkan etika komunikasi yang baik. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Analisis keenam adalah intonasi dan pelafalan. Dari cara penyampaiannya, Presiden berbicara dengan tempo yang stabil, artikulasi yang jelas, dan intonasi yang tegas namun tetap tenang. Hal tersebut membantu pendengar memahami isi pidato dengan lebih mudah. Pada bagian-bagian yang dianggap penting, Presiden memberikan penekanan intonasi sehingga pesan utama lebih mudah diterima oleh audiens. Kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh juga mendukung penyampaian pidato sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kelebihan dari pidato tersebut. Menurut saya, pidato ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Kedua, penggunaan bahasa Indonesia baku menunjukkan sikap profesional dan menghormati forum resmi. Ketiga, isi pidato disampaikan secara runtun sehingga pendengar dapat mengikuti alur pembahasan dengan baik. Keempat, pilihan kata yang digunakan cukup sederhana tetapi tetap memiliki makna yang kuat. Kelima, penyampaian dilakukan dengan tenang sehingga pesan dapat diterima dengan jelas. Walaupun demikian, menurut saya terdapat sedikit kekurangan. Beberapa istilah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah mungkin kurang dipahami oleh masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, apabila disertai penjelasan yang lebih sederhana, isi pidato akan semakin mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai penutup, saya simpulkan bahwa pidato Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan tahun 2024 telah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Hal tersebut terlihat dari penggunaan bahasa baku, pilihan kata yang tepat, kalimat efektif, gaya bahasa yang informatif dan persuasif, serta penyampaian yang santun dan jelas.
Oleh karena itu, pidato ini dapat dijadikan contoh penggunaan bahasa kalimat yang baik dalam situasi resmi serta menjadi contoh komunikasi publik yang efektif. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.